Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin jajanan paling simple menurut aku, karena dia nggak menggunakan alat yang aneh-aneh, contoh kayak mixer, oven, dan juga ini tanpa mesin pasta, mesin begitu tuh. Nah ini kita bikinnya gampang banget, jadi buat kalian yang pemula pun tentu saja bisa bikin di rumah ya. Nah jadi buat kalian yang penasaran dengan resepnya, jangan lupa ditonton sampai habis. Buat kalian yang baru mampir nih, langsung klik subscribe di bawah video ini ya. Biar apa? Biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Langsung aja kalian subscribe sekarang juga. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan gelas blender ya. Lanjut di sini aku ada 100 gram keju parut. Ini langsung aja kita masukkan ke dalam gelas blendernya. Lanjut di sini aku bikin kuenya tanpa air ya. Jadi di sini langsung aja aku gunakan 2 butir telur, dan ini aku masukin putih dan kuningnya juga. Setelah masuk langsung aja kita blender ya. Oh ya, buat kalian nih yang lagi nyari chopper blender atau blender rasa chopper, nah ini solusi banget ya, karena dia bisa 5 fungsi loh. Untuk pisaunya dari alloy titanium ya, jadi bukan besi berkarat kayak gitu, dan juga udah BPA free. Jadi buat ibu dan anak cocok banget ya. Yang mentingin kesehatan, mending ambil yang seperti ini. Desainnya juga udah Korean banget ya. Jadi buat kalian yang tertarik, langsung aja kalian cek di pojok kiri bawah sini. Kalau kalian dapat harga promonya, langsung kalian beli aja. Nah ini udah, langsung aja kita pindah ke wadah yang lain, dan setelah itu langsung aja kita tambahkan bahan selanjutnya. Nah untuk ngebersihin gelas blendernya atau yang bagian bawahnya itu jangan pakai air ya, kita pakai spatula seperti ini, karena memang kue ini tanpa air sama sekali. Oke, ini udah ya, ini udah selesai. Gini aja, langsung aja kita tambahkan perasa. Untuk perasanya aku ada sini garam. Untuk garamnya aku pakai 1 sendok teh aja, dan di sini aku ada tepung tapioka atau tepung kanji ya. Nah di sini langsung aja kita pakai takaran sendok. Jadi buat kalian yang nggak punya timbangan, nah ini kalian contoh langsung aja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita pakainya 20 sendok tepung tapioka, dan di sini aku ada margarin. Untuk margarinnya aku pakai yang kiloan ya. Kita pakai 1 sendok makan dulu aja, dan langsung aja kita uleni. Nanti kalau kurang nih, kurang kalis, kita bisa tambahkan margarin lagi ya. Ini kita aduk dulu aja. Nah ini adonannya udah mulai kering ya. Langsung aja deh kita tambahin margarin lagi. Di sini aku akan tambahkan 1 sendok makan lagi. Jadi kurang lebih kita pakai 2 sendok makan margarin yang munjung ya. Setelah itu langsung aja kita aduk terus sampai dia benar-benar kalis, atau bisa dipulung, atau juga udah bisa dibentuk. Nah, jadi buat kalian nih yang pengen bikin kue di rumah, cobain bikin kue ini. Resepnya simple, bahannya gampang dicari, dan ini cuma beberapa bahan doang ya. Dan ternyata setelah aku hitung itu cuma 4 bahan doang loh.
Kalau ada waktu langsung kalian praktekin sekarang juga ya. Kalau belum sempat kalian bisa save dulu videonya, atau kalian bisa klik tombol like dulu biar nanti kalian mudah untuk cari videonya. Nah, ini udah finali tekstur ya. Jadi teksturnya udah bisa diambil dan udah bisa dipelung dan juga udah bisa dibentuk kayak gini. Lanjut, karena ini tepung tapioka, kita langsung aja siapkan wajan dan kita tambahkan minyak goreng. Nah, kita cetak dan langsung kita cemplungkan ke dalam minyak dingin kayak gini ya. Biar apa? Tepung tapioka tuh kalau udah kering dia gampang hancur. Jadi kita pastikan gunakan minyak goreng biar dia nggak mudah hancur. Nah, kita ambil secukupnya lalu kita bentuk seperti ini. Caranya gimana? Kita bulet-buletin dulu seperti ini, lalu kita pipihkan dengan satu jari. Dan ini dia, jadi kan? Simple banget kan? Jadi cara ngecetak kapsulnya itu gampang banget. Tinggal kita ambil secuil seperti ini atau secubit seperti ini. Setelah itu langsung aja kita bulet-buletin kayak gini. Nah, setelah kita bikin bulat, langsung aja kita pipihkan ke samping dengan satu jari dan kita cemplungkan. Nah, sangat simple. Langsung aja dibuat sampai semua adonannya habis ya. Nah, kalau misalnya udah kepenuhan, kalian bisa goreng sampai 2 kali. Tips dari aku, kalau mau goreng yang kedua, pastikan minyaknya dingin dulu baru kalian cetak ya. Jangan minyaknya panas kalian udah mulai cetak. Atau kalian bisa boleh tambahkan juga minyak goreng baru, jadi nanti minyaknya udah lumayan dingin baru kalian cetak lagi. Jadi caranya kayak gitu untuk goreng yang kedua kali ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku cetak sebagian ya. Nanti kita cetak lagi. Nah, ini kita goreng menggunakan api kecil aja. Jangan diaduk-aduk. Kita biarkan dulu sambil ditunggu nanti dia naik sendiri. Nah, kalau udah mulai seperti ini nih, nah ini kalian boleh deh bantu dikit-dikit biar dia naik. Karena apa? Biasanya kadang ada yang bagian lengket juga. Dan itu butuh dibantu seperti ini. Nah, kita bantu dikit-dikit ya. Yang penting jangan terlalu over atau terlalu kenceng untuk ngaduknya. Kita seperti ini aja biar dia tuh naik semuanya. Nah, kalau udah mulai naik semuanya seperti ini, boleh deh kalian langsung aja aduk-aduk, nggak apa-apa. Cuman ya gitu, kalau kita ngegoreng kue lebaran ini dia berbusa seperti ini ya. Jadi mau minyak baru pun dia tetap berbusa seperti ini. Cuman indikatornya kalau dia udah mateng nih, nanti busanya tuh bakalan hilang dengan sendirinya ya. Nanti kalian bisa juga lihat sendiri. Nah, ini udah mulai. Coba lihat, udah mulai busanya sedikit demi sedikit udah mulai hilang. Ini tandanya udah mulai mateng. Karena kita menggunakan api kecil, jadi warna kuenya cakep dan cantik seperti ini. Beda kalau kalian menggunakan api besar, biasanya ada yang gosong di bagian sisi sana, sisi sininya nggak terlalu gosong. Jadi pastikan untuk ngegorengnya digunakan api kecil aja ya. Dan ini minyaknya udah mulai anteng. Kalau udah mulai anteng kayak gini nih, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Jadi cara gorengnya sangat simpel dan sangat mudah banget ya. Yang penting kalian gunakan api kecil dan kalian harus sabar di sana. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya tuh. Cakep banget kan, warnanya juga cantik banget. Jadi
cobain deh di rumah. Jangan lupa deh kalian like dulu biar videonya nggak hilang. Ini langsung aja aku masukin ke dalam toples karena ini udah lumayan dingin. Untuk toplesnya di sini aku menggunakan yang 500 ml atau 500 gram kayak gini. Biar apa? Biar jadi lebih banyak kue kita kelihatannya jauh lebih banyak. Jadi buat kalian yang sedang nyari toples nih ya, coba deh pakai toples ini, harganya cuma 2-3 ribuan gitu. Tapi coba deh kalian cek di pojok kiri bawah sini. Kalau masih kebagian diskonnya langsung ambil sekarang juga. Dan tanpa berlama-lama, ini dia hasilnya ya. Langsung aja kita cobain. Catatan aja, ini video ini aku bikinnya di malam hari, jadi aku masih bisa makan ini jajanan ini. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kejunya berasa banget ya. Ini telurnya juga nggak terlalu berasa amis-amis banget. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja deh kalian cobain di rumah. Pilus kapsul keju ini rasanya enak banget. Kue ini bisa tahan minimal 3 bulanan ya, jadi lebih masih bisa. Oke, cukup sekian video aku kali ini. See you di next video. Thank you.